menjadi istri cadangan oleh laki-laki ningrat, seperti yang dialami oleh ibunya Kartini. Pada tahun 1903, Kartini membuka sekolah sederhana khusus perempuan di dekat kediamannya di Jepara. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak perempuan di daerah tersebut. Namun, sayangnya hanya ada satu orang saja yang berani mendaftar di sekolah itu. Karena pada masa itu, perempuan yang menempuh pendidikan masih dianggap sesuatu yang aneh dan radikal. Kartini juga mengajukan permohonan beasiswa ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya. Ayah Kartini yang kagum dan antusias melihat semangat belajar Kartini, akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan dia mengajukan beasiswa tersebut kepada kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa ayah Kartini sangat mendukung Kartini untuk melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Di tengah penantian akan jawaban dari pemerintahan Hindia Belanda, sebuah lamaran pun datang dari Bupati Rembang. Bersamaan dengan datangnya lamaran itu, ayah Kartini jatuh sakit. Kartini pun dilanda kesedihan yang mendalam dan harus menghadapi keputusan yang sangat berat. Di zaman itu, perempuan yang berusia 24 tahun dan belum menikah dipandang memalukan. Bahkan dianggap mencoreng nama baik keluarganya sendiri. Karena tidak ingin membebani pikiran sang ayah yang sedang sakit, Kartini akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran dari Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Tetapi Kartini mengajukan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia menolak untuk mencuci kaki suaminya sebagai bentuk penolakan terhadap perlakuan yang merendahkan perempuan. Syarat yang kedua,
Kartini tidak ingin dibebani dengan tata krama yang sangat rumit dan dia hanya ingin diperlakukan seperti orang biasa tanpa formalitas yang berlebihan. Syarat yang ketiga, harus mendukung dan membantu dalam mewujudkan cita-cita, yaitu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang-orang yang tidak mampu. Dan sebagai permintaan terakhir, Kartini ingin ibunya tidak lagi tidur di kamar belakang dan dipindahkan ke kamar depan yang lebih layak. Dia juga dengan tegas meminta agar ibunya diperlakukan dengan hormat dan tidak diperlakukan seperti pembantu. Karena calon suaminya menerima semua syarat yang diajukan Kartini, akhirnya mereka berdua pun menikah. Setelah 3 hari menikah, kabar mengembirakan datang kepada Kartini. Kabar itu berisi tentang Kartini yang dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa di Belanda. Namun, sayangnya statusnya sebagai perempuan yang telah menikah membuat kesempatan emas itu harus diberikan kepada orang lain. Meski beasiswanya gagal didapat, Kartini tidak berhenti berjuang. Dia berhasil mendirikan sekolah perempuan pertamanya di Indonesia. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini dikaruniai anak pertamanya, yaitu seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raden Mas Susalit Jojo Adiningrat. Tapi sayangnya Kartini mengalami kondisi yang sangat buruk. Empat hari setelah melahirkan, kondisi Kartini memburuk dengan cepat. Tubuhnya lemah dan semangat yang dulu begitu menyala kini mulai meredup. Kebahagiaan sebagai seorang ibu yang baru seakan diselimuti awan duka. Dan pada tanggal 17 September 1904, dalam keadaan yang begitu lemah, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari setelah Kartini wafat, seorang pria bernama J.H. Abendanon, yaitu Menteri Pendidikan Hindia Belanda kala itu, mengambil langkah inisiatif yang kelak akan mengabdikan suara Kartini. Lembar demi lembar itu melahirkan kisah tentang seorang perempuan muda yang gagah berani, yang menentang gelapnya nasib perempuan bangsanya sendiri dengan cahaya pemikiran dan harapan.